Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima ini tentang penjelasan tentang pengerjaan tugas pengumpulan data mini riset di mata kuliah kita ya. Saya ingin mengingatkan apa sih capaian mata kuliah kita ini. Yang pertama, capaian perkuliahan kita adalah mahasiswa bisa menunjukkan sikap tanggung jawab ya dalam setiap proses pembelajaran. Yang kedua, bahwa mahasiswa harus paham tentang peran pendidikan untuk membangun manusia yang berkelanjutan. Mahasiswa juga paham tentang pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, mampu melakukan komunikasi yang memberdayakan ya, sebagai sebuah keterampilan dasar seorang pendidik, dengan menerapkan pendekatan coaching sebagai inovasi model layanan dan konseling. Mungkin untuk hal ini nanti teman-teman prakteknya dalam proses wawancara ya, bagaimana teman-teman bisa mewawancarai orang lain supaya mereka bisa bercerita tentang dirinya. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa bisa mengartikulasikan peran guru bimbingan konseling dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik secara optimal berdasarkan filosofi merdeka belajar melalui laporan karya tulis ilmiah dengan menjunjung tinggi etika ilmiah. Nah, semua ini di pertemuan 1, 2, 3, 4 kita sudah berbicara tentang teori ya. Pertemuan kelima dan keenam teman-teman harus sudah mulai praktek mengumpulkan data tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan dan bagaimana sesungguhnya kondisi-kondisi ideal yang diharapkan oleh para siswa. Saya ingin mengingatkan kembali tentang konsep pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid salah satunya dengan memberikan kesempatan siswa untuk memukakan pendapat. Kemudian, guru juga memberi kebebasan kepada siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri, tidak selalu mengikuti keinginan gurunya. Siswa juga diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya atau gaya mereka belajar. Nah, hal-hal ini sedang kita praktekkan. Mari kita mencoba untuk belajar sesuai dengan gaya kalian masing-masing. Tetapi karena ini adalah di perguruan tinggi, teman-teman sebagai calon guru juga perlu belajar bagaimana caranya memahami pembelajaran, cara-cara belajar yang menurut para siswa itu berpihak pada siswa. Jangan selalu kita berpikir dari sudut pandang kita sebagai orang dewasa. Nah, prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid ini sebenarnya merupakan hasil dari idenya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin, sudah dibahas bahwa maksud pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Ingat ya, yang ditandai merah itu menuntun kekuatan kodrat. Artinya, apa yang dikerjakan di kelas antara guru dengan siswa ataupun guru BK ya dengan para siswa, tujuannya bukan untuk memberikan perintah tetapi menuntun apa yang ada di dalam diri siswa, membantu mengembangkan potensi bakat yang sudah dimiliki oleh para siswa, membantu mengikuti alur cara belajar siswa. Agar apa? Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Keselamatan dan kebahagiaan ini artinya bahwa dalam pembelajaran siswa itu tidak boleh tertekan. Dia harus belajar dengan senang. Nah, tugas gurulah bagaimana caranya membuat siswa itu belajar dengan senang. Bagaimana siswa senang belajar. Bukan siswa belajar karena diperintah. Karena itu hasilnya tidak akan maksimal. Untuk relevansi filosofis Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan abad 21 itu seperti ini. Kata Ki Hajar, pembelajaran ini atau pendidikan ini sifatnya menuntun. Menuntun berarti dalam proses pembelajaran dikembangkan sistem kolaborasi, kritis reflektif,
komunikasi kreatif inovatif. Artinya guru itu tidak selamanya menjadi trendsetter, tetapi guru dan siswa bersama-sama belajar, berkomunikasi, melakukan kegiatan-kegiatan reflektif dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif dalam proses membantu siswa memahami tentang apa yang dipelajari, apa capaian pembelajaran yang harus dicapai. Caranya harus sesuai dengan cara belajar siswa supaya siswa itu semangat dan paham mengapa saya harus melakukan itu dan sadar. Sehingga dalam proses belajar itu siswa merasa bahagia, tidak ada tekanan dari pihak manapun. Lalu, prinsip pembelajaran yang diterapkan di Indonesia saat ini diupayakan untuk membangun sebuah profil ya, ideal person atau kondisi ideal hasil pembelajaran dari sistem pembelajaran di Indonesia yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dengan kata lain, yang pertama ini sebagai pendidikan karakter religius yang sesuai dengan karakteristik negara kita. Kedua, mandiri. Mandiri itu artinya tidak bergantung kepada orang lain. Bahwa siswa lulusan hasil pembelajaran, hasil pendidikan dari sistem pendidikan Indonesia itu harus mempunyai kemandirian, baik dalam proses belajar maupun dalam proses hidup. Maka caranya siswa atau pelajar, termasuk Anda sebagai mahasiswa, harus dilatih untuk menjadi orang-orang mandiri, belajar mencari sendiri, tidak selamanya menunggu untuk disuapi oleh guru ataupun dosen. Harus bernalar kritis. Nalar kritis itu artinya mempunyai kemampuan berpikir tingkat tinggi, tidak menerima begitu saja, tetapi segala sesuatu difikirkan secara matang. Kemampuan berpikir ini tidak bisa tumbuh begitu saja kalau tidak dilatih. Maka untuk proses ini, misalkan dalam mata kuliah ini, saya akan mengajak Anda untuk melakukan mini riset. Tujuannya adalah apa? Ya, salah satunya membangun kemampuan bernalar ya. Lalu berkebinekaan global. Para siswa harus mempunyai pemahaman bahwa hidup di dunia ini kita nggak sendirian. Tidak hanya satu suku, tidak hanya satu agama, tidak ada satu ras. Kita itu banyak orang dengan berbagai bentuk sifat dan kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga para siswa diharapkan mempunyai kesadaran berkebinekaan global. Kalau orang sadar bahwa kita satu dengan yang lain ini berbeda, sehingga diharapkan tidak ada lagi sifat saling mengejek, membuli, tetapi justru keluar adalah saling menghormati satu dengan yang lain. Harapannya begitu. Kemudian bergotong royong, bahwa siswa lulusan hasil pendidikan Indonesia itu harus mampu berkolaborasi sebagaimana keterampilan abad 21. Bergotong royong kalau dalam pembelajaran bisa dimulai dengan belajar kelompok. Jadi dibiasakan belajar kelompok. Ketika kita belajar kelompok, ada hal-hal yang bisa dilalui bersama secara lebih mudah, tapi ada hal juga yang mungkin timbul ketika kita bersama bekerja dengan orang lain. Masalah-masalah sosial, kemampuan berkomunikasi, menahan emosi, menyampaikan waktu, persepsi, dan lain-lain. Nah, hal ini bisa dilatih melalui proses pembelajaran. Contohnya ya dengan pembelajaran berkelompok-kelompok. Lalu kreatif. Kreatif itu sebuah kondisi di mana seseorang mempunyai banyak ide untuk perbaikan ya, ide-ide baru. Maka kreativitas ini harus dibangun dalam proses pembelajaran. Itu idealnya seperti itu dalam konsep profil pelajar Pancasila. Maka untuk membangun profil pelajaran Pancasila, pemerintah Indonesia mencoba membuat sebuah formulasi ya, dengan cara membangun kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu salah satunya ada tuntutan bahwa guru ketika mengajar itu harus mempunyai paradigma baru ya, paradigma yang menganggap bahwa siswa atau pelajar itu adalah subjek dalam proses pendidikan.
Mereka bukan objek yang harus diatur, tetapi subjek atau orang-orang yang punya kemampuan berpikir, punya perasaan, punya keinginan. Itu kok asumsinya ya. Asumsi dalam pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Nah, untuk tugas Anda pada pertemuan kelima dan keenam, mahasiswa itu harus mampu melakukan penggalian data sebagai bahan diskusi untuk pertemuan ke-7. Tentang apa? Tentang suara siswa. Suara siswa, mengapa siswa? Mengapa suara siswa? Karena kita mengacu pada prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid. Apakah benar? Kita itu hanya ingin buktikan, apakah benar bahwa prinsip pembelajaran yang fokus pada siswa, berpihak pada siswa itu adalah keinginan siswa, sesuai dengan harapan siswa. Apakah itu membantu siswa untuk lebih mudah belajar? Gitu ya. Kita kan belum tahu gitu. Maka kita perlu melakukan kajian ya. Meskipun Anda adalah mahasiswa yang baru semester 1, saya kira Anda pasti punya kemampuan untuk ngobrol ya. Setidaknya wawancara dengan orang lain. Nanti interpretasinya kita akan bangun bersama-sama dalam proses pembelajaran ya. Jadi intinya itu kita akan membuktikan apakah benar suara siswa itu mengatakan hal yang sama antara rancangan yang dibuat oleh pemerintah dengan praktek di lapangan. Benar nggak sih guru-guru itu sekarang sudah mulai menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa? Benar nggak sih sekarang di kelas-kelas itu sudah mulai demokratis? Apakah siswa itu menyukai hal itu? Ataukah jangan-jangan ada siswa yang tidak suka misalnya? Begitu ya, ya kita lihat nanti pasti antara partisipan satu dengan yang lain jawabannya pasti berbeda. Tidak mungkin ya kalau Anda mewawancari 5 orang lalu jawabannya sama gitu ya. Pasti berbeda. Dan ajuan-ajuan pertanyaan yang akan Anda ajukan pasti beda satu dengan yang lain karena kalau wawancara itu biasanya pertanyaan akan berkembang sambil Anda mewawancara gitu ya. Nah, saya bahas sedikit tentang suara siswa. Suara siswa itu mengacu pada pandangan siswa tentang pengalaman mereka di sekolah dan belajar. Jadi kita akan mendengarkan bagaimana siswa memandang cara yang ampuh bagi cara yang baik gitu ya, cara yang mereka sukai atau hal apa yang tidak mereka sukai ketika mereka belajar di sekolah. Cara ini mendengarkan suara siswa ini adalah cara yang ampuh bagi kita sebagai guru atau sebagai calon guru, bagi pemimpin sekolah, bagi para peneliti pendidikan untuk secara sistematis melihat ke dalam kotak hitam ya. Kotak hitam itu dalam tanda kutip misteri dalam pembelajaran dari perspektif pelajar. Suara siswa memungkinkan sekolah dan komunitas pendidikan yang lebih luas untuk belajar dari siswa. Bagaimana mereka melihat sekolah dan untuk membangun pemahaman yang baik tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembelajaran siswa. Jadi itu ya yang dimaksud dengan suara siswa itu pengalaman siswa, sudut pandang siswa tentang apa yang sudah mereka alami. Ya namanya sudut pandang ya, pengalaman pasti menimbulkan pemikiran dan perasaan. Ya. Latar belakang pemilihan topik mini riset ini karena kita adalah mata kuliah pengantar pendidikan. Anda calon guru bimbingan konseling, Anda harus tahu bahwa saat ini Indonesia sedang melakukan reformasi pendidikan dengan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, untuk memahami reformasi di tingkat dasar, para guru atau calon guru itu perlu langsung bertanya kepada siswa, bagaimana sih mereka mengalami perubahan di sekolah mereka. Nah, informasi dari siswa ini kemudian akan kita interpretasikan maknanya sebagai bagian dari inisiatif untuk mengetahui kualitas implementasi reformasi di tingkat siswa ya. Lalu bagaimana cara mengukur suara siswa? Banyak cara ya yang bisa dilakukan. Bisa melalui observasi, wawancara, survei umpan balik, atau bisa dengan cara Anda meminta siswa menuliskan pengalaman
pembelajaran yang mereka alami. Misalkan tuliskan dong pengalaman kalian ketika belajar di kelas satu halaman misalnya begitu, itu bisa juga. Atau dengan melakukan observasi atau dengan catatan lapangan yang dimiliki oleh siswa, menganalisis catatan siswa. Atau bisa observasi kelas gitu. Tapi kalau observasi itu pasti akan melakukan waktu yang cukup lama ya. Setidaknya dari satu kelas ke kelas lain itu memakan waktu beberapa jam gitu ya. Nah, dalam proses ini saya akan meminta Anda untuk mencari informasi dengan cara mewawancarai. Tapi kalau Anda bisa observasi ya silahkan boleh dilakukan. Ya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Yang pertama, bentuk kelompok 5-6 orang ya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit karena mungkin akan repot kalau terlalu sedikit. Yang kedua, tentukan apa yang akan kalian jadikan bahan penelitian. Lalu sebagai bukti bahwa hari ini Anda sudah belajar, upload nama kelompok dan topik yang sudah dipilih di kolom komentar YouTube sebagai bukti kehadiran. Itu khusus untuk ketua, tapi kalau Anda sebagai anggota, cukup saja tuliskan siapa nama Anda, kelas apa, gabung dengan kelompok yang diketuai oleh siapa, gitu ya. Nanti hari ini semuanya harus sudah selesai, jadi jangan nunggu besok atau lusa. Jadi sesuai dengan jam pelajaran ya. Kemudian tentukan siapa yang akan kalian wawancarai. Ya, siapa? Mungkin siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, atau mahasiswa juga boleh ya. Yang penting dia pelajar. Tuliskan pokok-pokok pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada orang yang akan kalian wawancarai. Lalu kalian rencanakan kapan kalian akan melakukan wawancara. Nah, perlu diketahui adalah rentang waktu yang boleh diambil oleh mahasiswa mulai pertemuan kelima dan keenam. Jadi pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan itu tidak ada tatap muka, ya, tidak ada tatap muka. Yang ada adalah tugas lapangan. Teman-teman melakukan wawancara, boleh dengan tetangga sebelah, dengan saudara, dengan adik, dengan siapapun yang penting jelas dia adalah siswa gitu ya. Lalu seluruh hasil kerja kelompok itu disubmit di Google Classroom. Hasil kerja kelompok itu ya berupa transkrip dan juga video rekaman ya. Rekaman wawancara bisa video atau rekaman suara ya di Google Classroom. Minimal setiap kelompok itu mewawancarai 3 orang ya, supaya kita punya bahan perbandingan gitu ya. Nah, biasanya kalau wawancara itu kalau yang benar itu antara 30 sampai 45 menit udah cukup gitu ya. Nah, silakan kalian boleh menentukan sendiri berapa lama waktu wawancara untuk satu orang. Nah, saya menunggu kreativitas kalian ya. Terus fokus apa yang dapat dipilih? Nah, kita akan mencari persepsi pelajar ya, baik siswa SD, SMP, SMA, SMK, atau mahasiswa S1. Cuma kalau Anda melakukan wawancara ke SD ya SD semua, kalau SMP, SMP semua, jangan campur-campur ya. Jadi satu kelompok itu boleh milih, mau SD saja, SMP saja, SMA saja, SMK saja, atau mahasiswa S1 saja. Boleh misalnya siswa SD perempuan saja, atau siswa SD saja, nggak usah menyebutkan jenis kelamin. Pokoknya siswa SD, ya terserah ya. Yang penting homogen ya, yang diwawancari oleh satu kelompok, oleh tiap kelompok. Jadi Anda boleh menentukan siapa yang akan Anda pilih. Nah, topik-topik antara lain ya. Pertama, topiknya itu tentang pendidik yang dapat membantu mengembangkan potensi siswa. Yang menurut siswa itu dia bisa membantu entah dengan cara mengajarnya atau dengan pola komunikasinya atau apanya. Lalu proses pembelajarannya menyenangkan dari sudut pandang siswa. Sosok guru idola atau faktor yang menyebabkan siswa semangat ke sekolah. Faktor yang menyebabkan siswa malas ke sekolah. Atau faktor yang menyebabkan siswa percaya diri. Atau faktor yang dapat menumbuhkan motivasi belajar. Ya pilih aja salah satu ya, salah satu topik ini. Lalu Anda jadikan sebagai bahan untuk mendapatkan data dari orang-orang yang akan Anda wawancarai. Nah ini contoh ya, contoh pedoman wawancara misalnya. Namamu siapa, kelas berapa, ceritakan pengalamanmu tentang proses pembelajaran di kelas, hal apa yang menurutmu dapat membantu kamu lebih mudah dalam belajar. Misalkan di sekolahmu, adakah guru yang kamu idolakan? Mengapa kamu mengidolakan beliau? Nah ini misalkan kalau tentang belajar yang baru ya,
Apakah kamu pernah mengikuti pelajaran proyek belajar Pancasila? Ceritakan pengalaman tentang hal itu, apa saja yang guru katakan, apa yang kamu lakukan, bagaimana perasaanmu ketika melakukan proyek tersebut misalnya. Bagaimana caranya kamu melakukan hal itu, bagaimana cara kamu belajar, mengapa kamu seperti itu. Pokoknya banyak cara yang bisa kamu tanyakan kepada para partisipan tentang apa-apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang sudah mereka alami. Nah, itu gambaran tentang apa yang harus dikerjakan pada pertemuan kelima dan keenam ya. Semoga dipahami dan silakan Anda bisa mulai untuk melakukan pencarian data mulai pertemuan hari ini dan minggu depan. Jadi pertemuan kelima dan keenam tidak ada tatap muka, tetapi adanya adalah proses pencarian data gitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.